Halo Nikers, yuk belajar lagi. Ingat ya, turun itu otomatis kalau mau naik itu harus belajar. Jadi topik hari ini cara bikin konten Instagram yang menarik atau menjual. Jadi buat saya itu kadang-kadang ya kita ngelihat Instagram, kenapa Instagramnya reach-nya dikit atau profile visitnya dikit, karena sorry ya, tapi saya sebut itu Instagramnya itu goalnya itu nggak jelas gitu ya. Akhirnya kelihatannya berantakan gitu. Jadi bagaimana sih caranya supaya nggak berantakan kelihatannya ya? Nah ini caranya kita akan bahas bahwa di sosial media itu kira-kira ada 10 goals ya. Jadi yang kita bisa targetkan ada 10 goals. Nah di belakangnya goal-goalnya ini di sosial media tentunya ya, sebelum kita bikin goal-goal ini teman-teman kan semoga tahu ya bahwa Instagram dan Facebook itu ataupun yang lain-lainnya itu hanya alat saja untuk mencapai bisnis goal. Jadi yang penting di belakangnya ini adalah bisnis goalnya apa dulu gitu. Jadi dibuat bisnis goalnya. Setelah sudah ditetapkan bisnis goalnya itu, nah bolehlah masukin ini goal-goal yang bisa ditentukan ya di sosial media. Tidak perlu 10-10-nya. Kalau 10-10-nya langsung ditaruh di sana pasti berantakan. Namun saya rekomen 3-5 goal ya, supaya apa? Supaya bisa diukur nanti apakah benar-benar kita mencapai goal itu. Jadi jangan semuanya masukin ke dalam Instagram kita gitu. Nah itulah yang saya sebut yang namanya akhirnya kelihatannya berantakan teman-teman. Oke, yang pertama goal itu adalah brand awareness. Jadi Instagram itu bisa dipakai untuk mencapai goal kita supaya orang-orang tahu tentang kita ya, orang-orang tahu atau orang-orang ingat tentang kita dan naikin lagi orang-orang di tempat itu, di lokasi itu, di kota itu, di pulau itu ataupun pulau seberang bisa juga tahu keberadaannya kita. Nah itu hebatnya sosial media. Terus berikutnya adalah kita bisa juga bikin konten yang ngarahin mereka itu datang ke websitenya kita atau datang ke marketplace, atau kita kalau punya blog, kalau kita blogger, travel blogger, food blogger, nggak bisa juga masukin arahkan mereka ke halaman-halaman website kita di blognya kita, atau juga bisa juga arahkan mereka WA ke kita, akhirnya kita punya database WA nambah, bisa jadi begitu ya. Nah juga bisa lead generation, jadi memang dipakai untuk nyari data ya prospek kita, yaitu email dan WA number. Jadi teman-teman ya ini yang saya bilang lead itu ya, kadang ada teman-teman yang nggak ngerti kata lead nih. Kata lead ini kata yang sangat umum di marketing. Jadi dia belum jadi customer, sebelum dia jadi customer dia masukin data namanya lead. Jadi dari lead nanti dia convert, berubah ya jadi customer, udah transaksi berarti dia sudah belanja sekali, nah itu namanya customer ya. Oke, berikutnya adalah revenue. Memang sosial media ini dibikin untuk bisnis goalnya menciptakan bisnis goal. Dari bisnis itu adalah ya untung ya sebuah bisnis ya, semua bisnis juga maunya untung, tapi jangan kejar untungnya saja gitu ya, tapi tidak memberikan value. Nah berikutnya adalah bisa juga untuk engagement, untuk connect ya, sama juga engage, berinteraksi dengan audiens ya. Tentunya ingat ya bahwa ini namanya sosial media, jadi teman-teman perlu yang namanya bersosialisasi, berinteraksi di sosial media. Yang keenam, community building ya, together advocates of your brand. Kemarin juga ada yang nanya, apaan sih advocates? Advocate itu apaan? Nah sekali lagi ini adalah bahasa yang umum, bahasa yang sangat umum ya di dunia marketing ya, digital marketing. Tapi teman-teman ada yang masuk ke digital marketing tapi belum belajar mengenai marketing. Jadi bingung gitu kan ya. Seharusnya pahami juga namanya marketing, namanya digital. Nah di dalam digital ada yang namanya kata-kata lead ya, ada conversion, ada traffic, ada apa. Nah itu harus pahami ya. Terus juga yang namanya advocates. Advocates itu mungkin bahasa sehari-harinya teman-teman kalau pemain Instagram ya, advocates sebenarnya itu influencer gitu. Jadi orang-orang yang pertama-tama dia nge-reshare kalian punya konten. Yang kedua adalah kalau misalkan ya di Instagram kalian ada yang komen negatif gitu, nah dia ini pengacaranya, dia yang akan bilang enggak kok, produk ini bagus, saya kesini dan saya pernah selalu diklien dengan baik, misalkan contohnya kayak gitu ya. Itu community building. Oke, berikutnya lagi customer service. Nah ini juga bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang biasanya di sini adalah Instagram untuk jasa repair ya, itu dipakai dengan ini, ataupun juga yang saya tahu pesawat juga ya pakai ini untuk customer service. Bagus, jadi dia melayani dengan cepat pakai sosial medianya, melayani customer
customer dia. Nah, terus juga bisa dipakai public relations ya. Jadi untuk kasih berita gitu ya. Kalau misalkan Instagram berita kan ya dia kasih berita dan dia bangun hubungan dengan masyarakat dan dia memberikan namanya pikiran-pikiran yang ada di kepemimpinannya atau pemimpinnya itu bisa dipakai. Untuk korporat juga bisa dipakai untuk ini ya, bagus juga. Terus social listening and research bisa juga kita pakai Instagram kita untuk riset ya. Jadi untuk dengerin customer kita, juga untuk memahami, misalkan kita mau keluarin launching produk baru untuk umur yang berbeda yang biasanya kita tidak lakukan, atau misalkan nanti ada lagi mau akhir tahun kita mau bikin produk apa gitu kan untuk akhir tahun. Nah, kita ngobrol di sosial media kita, terus ajak audiens kita untuk isi-isi mungkin polling gitu ya, isi-isi apa yang kalian suka, kayak begini gimana, atau misalkan ada logo yang baru ya pakainya di sini gitu, supaya apa, supaya jadi paham ya. Jadi market research-nya kita itu jadi kita tahu jadi market kita itu maunya begini dan kasih input begitu ya. Oke, berikutnya adalah hiring ya. Hiring bisa juga kita pakai sosial media kita, kasih lihat aktivitas kita apa gitu, supaya kita bisa ada orang-orang yang dalam tanda kutip ya top talent ya, maksudnya orang-orang yang kita memang cari gitu untuk industri kita, supaya dia bergabung di kita. Dia lihat kita, keren banget ya di situ, kerja di situ keren banget ya, saya mau bergabung deh sama mereka inilah gitu. Akhirnya bergabung. Nah, jadi ini adalah total ya 10 sosial media, dan saya kan bisa menjelaskan lebih panjang lagi, namun ya ini kira-kira begini. Teman-teman kalau ada pertanyaan ya silakan nanti tanya ke saya. Namun yang perlu diingat di sini adalah teman-teman ya, bikin bisnis goalnya dulu, setelah itu bikin social media goal, dan jangan 10-10-nya langsung dipakai dalam 3 bulan ya. Jangan ya, pakai aja mungkin 3-5, setelah itu jalanin 3 bulan. Jadi dari goal-goal ini baru pecah lagi kemana turunannya, ke content structure. Jadi konten ini semuanya bicara ke arah goalnya ini. Nah, setelah itu diukur dalam 3 bulan apakah mencapai bisnis goal Anda. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung di komen. Sampai ketemu lagi, salam Nikers, naik terus.